Audio Jungle. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Catherine Norea Trianda SIP. Saya dari UBK Universitas Bung Karno, dari Prodi Ilmu Komunikasi dan dari mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis. Pada saat ini saya akan berbagi atau memaparkan sedikit dari strategi komunikasi bisnis, yaitu tentang revisi pesan-pesan bisnis. Dalam menulis pesan bisnis tentunya sangat berbeda dan tidak semudah menulis pesan yang bersifat pribadi. Tentunya akan berbahaya atau tidak menguntungkan jika menulis pesan bisnis disamakan dengan menulis pesan biasa yang dilakukan dengan asal-asalan mungkin atau ceroboh, baik dari segi isinya maupun dari format penulisan dari surat bisnis tersebut. Dalam penulisan pesan bisnis kita pasti pernah mengalami mungkin pesan bisnisnya kotor, rusak, atau kata-kata yang tidak tepat, maka diperlukan pengeditan untuk memperbagus atau memperbarui kualitas dari surat bisnis tersebut. Fase awal dari pengeditan yang perlu diperhatikan adalah fase-fase mengedit dari pesan awal maupun akhir pesan bisnis, karena pesan tersebut mempunyai pengaruh terhadap audiens. Pesan-pesan bisnis tersebut, yaitu pesan dari awal maupun sampai akhir, sebagai saran, pembuka surat atau memo, haruslah relevan, haruslah menarik dan membangkitkan reaksi daripada pembacanya. Fase selanjutnya adalah mengedit susunan kalimat sehingga mudah dipahami dengan baik, penggunaan kapitalisasi yang benar, penggunaan tanda baca yang benar dan tepat, dan juga perhatikan makna keutuhan dari sebuah kalimat. Jangan kita memperhatikan suatu makna hanya dalam satu kata, tapi dari keseluruhan kalimat. Kemudian ada perhatikan pengulangan kata yang tidak tepat, yang sehingga memunculkan kebingungan-kebingungan dari para pembaca atau audiens. Kemudian selanjutnya ada fase mengedit format atau layout. Harus diperhatikan format penulisannya menarik, harus juga rapi, harus juga bersih dan tidak ada coretan sehingga audiens akan sangat tertarik untuk membaca atau mendengarnya. Kemudian kalau tadi kita berbicara tentang pesan bisnis yang tertulis, sekarang kita akan berbicara tentang pesan bisnis yang lisan atau tidak tertulis. Nah, pada saat kita menerangkan tentang pesan bisnis lisan ini, maka sebenarnya kita akan lanjut kepada pesan bisnis yang lisan yang juga memerlukan pengeditan. Pengeditannya itu adalah substansi pesan, mengedit substansi pesan yang disampaikan kepada audiens, kemudian pengorganisasian pesan. Ada 3 poin, yaitu pembuka, penyampaian, dan penutup. Pembuka memiliki bagian, yaitu salam pembuka atau perkenalan diri, kemudian penyampaian substansi pesan, kemudian di penutup kita mempunyai kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Kemudian ada yang kedua, kita membahas tentang gaya-gaya bahasa, yang tentu hal ini juga dapat lebih berpengaruh karena pada penyampaian pesan bisnis lisan kita akan menemui bahasa yang lebih menarik, yang lebih luas, dan tentunya juga lebih santai karena kita menggunakan pesan-pesan yang lebih tidak monoton. Kemudian dalam pesan bisnis lisan ataupun tertulis kita harus memperhatikan beberapa hal sehingga dalam pesan bisnis tersebut kita dapat menyampaikan makna yang benar atau dapat menyampaikan maksud dan tujuan kita yang benar. Yang pertama adalah pemilihan kata yang tepat. Pilihlah kata-kata yang familiar. Pemahaman yang baik dari audiens tentu diperlukan, karena kita kan meminta atau mengharapkan ke pesan bisnis tersebut tersampaikan dengan baik. Tapi kalau pemilihan kata-katanya susah dimengerti atau jarang didengar, pasti akan lebih susah untuk mengerti makna dan tujuan dari pemilihan dari pesan bisnis tersebut. Kemudian ada yang kedua, pilihlah kata-kata yang singkat tapi tetap memperhatikan kaidah bahasa. Jangan karena kita maunya pesannya singkat saja tetapi tidak memperhatikan kaidah bahasa yang akan menimbulkan komentar gitu ya, menimbulkan sesuatu yang membuat orang berkomentar. Kemudian hindarilah kata-kata yang bermakna ganda yang mengakibatkan audiens atau pembacanya menafsirkan hal-hal yang lebih macam-macam gitu, bukan satu penafsiran tapi dia penafsirannya lebih banyak.
Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi adalah membuat kalimat yang efektif. Dalam menyusun suatu kalimat, kita harus memperhatikan yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Dalam kalimat ada 3 jenis kalimat, yaitu kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan juga kalimat kompleks. Kalimat sederhana berisi hanya subjek dan predikat, kalau kalimat majemuk berisi dua atau lebih klausa independen atau klausa dependen. Kemudian ada kalimat yang lebih kompleks lagi, yaitu yang memiliki klausa independen satu atau lebih dan memiliki klausa dependen sebagai anak kalimat. Kemudian ada hal yang juga tidak kalah pentingnya dari menyusun pesan bisnis, yaitu harus mengembangkan paragraf dengan baik. Cara mengembangkan paragraf yang baik yaitu: 1. Ilustrasi memberikan gambaran terhadap ide. Berilah ilustrasi-ilustrasi yang menarik, yang gampang diingat, yang mudah dicerna, sehingga kita dapat menyampaikan ide dan gagasan kita dengan baik. Kemudian yang kedua, ada membuat suatu perbandingan antara ide 1 dan ide 2, yaitu antara persamaannya atau perbedaannya. Kemudian ada yang ketiga, pembahasan sebab akibat untuk memberi arah yang lebih jelas kepada ide atau topik gagasan yang telah kita buat. Kemudian ada klasifikasi untuk menjadi topik bahasan yang lebih terarah. Kita dapat mengelompokkan atau mengklasifikasi topik-topik pembahasan yang kita ambil sehingga topik pembahasannya lebih terarah dan juga dapat memudahkan audiens atau pembaca untuk lebih memahami isi dari pesan bisnis. Kemudian yang terakhir ada pembahasan pemecahan masalah. Kita harus terlatih untuk memecahkan masalah. Kita harus terlatih untuk mengkelompokkan atau mengklasifikasi pemecahan masalah, sehingga dalam topik pemecahan masalah kita tidak terlalu mengambil kesalahan, tidak terlalu mengambil sebuah topik yang terlalu dihindari seperti itu. Kemudian paragraf hendaknya jangan terlalu singkat, namun juga jangan terlalu panjang, karena yang penting harus merupakan suatu ide atau gagasan yang utuh, menggunakan kata-kata transisi atau kata ganti atau kata kunci yang jelas. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like-nya, dan kiranya teman-teman bersedia juga untuk membagikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Thank you guys. Bye-bye. Audio Jungle.